Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep bolu ketan. Ini sangat-sangat moist, lembut, sama sekali nggak seret di tenggorokan. Cara bikinnya pun baru kali ini ada di YouTube. Agar lebih jelasnya tonton sampai selesai ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan 3 butir telur. Ini yang ukurannya sedang ya telurnya. Tidak usah yang terlalu besar atau yang terlalu kecil juga. Lalu kita tambahkan 90 gram gula pasir dan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, lalu ke tinggi, di mixer sampai benar-benar mengembang ya dan berwarna putih. Jadi saya mau kuahnya itu banyak rongganya ya, mengembang sempurna gitu. Jadi ini meskipun tanpa penambahan SP atau TBM atau ovalet gitu, ini bisa mengembang sampai putih seperti ini ya. Hanya saja agak lama untuk ngemixernya, tapi pastikan sampai benar-benar putih, mengembang seperti ini ya, berjejak nantinya. Nah, ini sudah mengembang sempurna. Telur dan gulanya kita tambahkan garam dan vanili bubuk sedikit saja secukupnya. Lalu kita tambahkan tepung ketannya sebanyak 125 gram. Saya gunakan tepung ketan hitam ya teman-teman. Ini kita bersihkan dulu sendok mixernya, karena ini setelah penambahan tepung kita akan aduk menggunakan spatula saja. Diaduk dengan tangan manual seperti ini ya, sampai tepung ketannya benar-benar tercampur rata dengan adonan telurnya. Nah, seperti ini. Diaduk balik juga tidak mengapa ya, atau diaduk seperti ini. Pastikan saja semuanya tercampur rata dan nantinya bakalan tidak kempes lagi ya, udah mengembangnya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi margarin sebelumnya. Jadi ini tidak menggunakan tambahan minyak ataupun mentega ya pas waktu ngemixernya adonannya. Nah, ini kita ratakan dan agak sedikit dihentak-hentakan ya. Lalu kita kukus ke dalam kukusan yang sudah benar-benar panas ya. Dikukus kurang lebih 10-15 menit. Sambil menunggu kita siapkan dulu, ini ada Nutrijel rasa kurma. Lalu kita tambahkan setengah gelas gula pasir. Kita aduk rata dulu seperti ini, baru kita tambahkan 2 gelas air. Lalu kita aduk. Setelah tercampur rata, baru kita didihkan ya, kita masak. Ini saya gunakan Nutrijel kurma agar tetap cair gini ya, tidak terlalu kental seperti Nutrijel coklat. Nah, ini setelah tercampur rata kita didihkan atau kita masak sampai matang ya, sampai mendidih. Saya sengaja menggunakan Nutrijel rasa kurma ini karena disesuaikan dengan topping bolunya nanti ya. Karena di toppingnya saya akan gunakan kurma, buah kurma segar. Nah, ini seperti ini. Kita potong-potong saja, ngacak gitu ya, asal agak kecil aja menggunakan tangan. Ini kurang lebih 7 buah kurma, 7 butir kurma ya. Ini akan jadi paduan yang pas banget ya. Menurut saya ini
Enak banget antara ketan dan kurma itu. Saya juga sebenarnya baru pertama kali ini nyoba dan ternyata hasilnya luar biasa enak banget. Nah ini bolunya juga sudah matang, sudah tidak nempel lagi ya di tusuk sate. Kita keluarkan dari kukusan, lalu kita tusuk-tusuk dengan tusuk sate seperti ini, secara acak saja, dan pastikan membuat lubangan-lubangan yang agak besar ya, dan banyak juga lubangnya agar nanti lebih banyak menyerap nutrijelnya. Jadi ibaratkan ini spons ya, yang akan menampung banyak air. Jadi nantinya kuahnya itu lembab, moist, lembut, dan gak seret di tenggorokan ya. Nah ini setelah terbentuk banyak lubang, tinggal kita masukkan nutrijel kurmanya yang sudah kita buat tadi. Teman-teman juga boleh menggunakan puding atau nutrijel coklat yang lebih kental, tapi nantinya tidak terlalu banyak menyerap ke dalam bolunya ya. Paling nanti jadinya akan terjadi dua lapisan ya, ada yang menyerap ke bolu dan tinggal pudingnya di bagian atas. Jadi menyesuaikan dengan selera teman-teman saja ya. Saya maunya semuanya menyerap ke dalam bolunya ya. Jadi semua bolunya bertekstur lembab atau lembut. Karena anak-anak kurang suka bolu ketan itu karena suka seret di tenggorokan katanya. Jadi dengan cara seperti ini bakalan lebih moist, lebih lembab, lebih lembut ya. Nah ini kita sisakan sebagiannya untuk dicampur dengan kurma yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk-aduk seperti ini agar kurmanya menyebar. Setelah tercampur kurmanya, baru kita tuangkan lagi ke atas bolunya. Jadi bolunya ini bertopping potongan buah kurma segar ya teman-teman. Kalau teman-teman masih mau ada tekstur agar-agarnya atau pudingnya, bisa menggunakan 2 bungkus nutrijelnya ya. Jadi di bagian atasnya masih ada bagian jelly gitu ya. Kalau menggunakan 1 bungkus nutrijel yang kecil, ini pas banget ya, masuk semua ke dalam bolunya. Jadi tidak meninggalkan lapisan jelly di bagian atasnya ya teman-teman, karena semuanya meresap, cuma sedikit aja di bagian atasnya. Nah seperti ini tinggal kita diamkan nunggu jelly-nya ngeset. Bisa dimasukkan juga ke dalam kulkas ya kalau udah tidak panas, agar lebih cepat ngeset dan nantinya pas dikonsumsi, pas dimakan itu lebih enak ya ke dalam kondisi dingin. Nah ini setelah jelinya ngeset, setelah keluar dari kulkas juga, kita sisir bagian pinggirnya agar lebih mudah mengeluarkan dari loyang. Lalu tinggal kita keluarkan dari loyang seperti ini, dibalik dan dibalik lagi ya, biar bagian atasnya yang kurmanya kelihatan. Nah seperti ini moist banget, sama sekali tidak seret di tenggorokan, terlihat dari teksturnya ya. Ini semua bagian bolu udah terisi dengan jelinya, jadi benar-benar basah lembut gitu ya bolunya itu. Padahal ini bolunya tidak menggunakan mentega atau margarin atau minyak, tapi tetap lembut. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.